Ya baik pemirsa, kembali lagi di Solusi Sehat, solusi kesehatan Anda. Kalau kita membicarakan kanker, tentunya ini adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti para kaum ibu-ibu. Dimana di sini setelah melakukan operasi, banyak sekali orang yang melakukan kemo sehingga terjadi kerusakan di dalam tubuh. Semua tidak menginginkan itu. Kita kembali lagi di Solusi Sehat, solusi kesehatan Anda. Dan sekarang sudah ada kesaksian kedua dari Akupressure Hokian Saulinsy. Ada Ibu Norman, Ibu. Ya, cantik sekali hari ini, Ibu ya, pakai baju pink ya. Ibu, nanti saya akan tanya-tanya Ibu sakit apa dan kronologisnya seperti apa. Tapi sebelum itu Bu Yuli juga ingin menceritakan kemarin ada kejadian di Hong Kong. Seperti apa Ibu ceritanya? Di Hong Kong itu adalah saya pergi dalam keadaan, maksudnya salah satu ipar meninggal karena penyakit kanker. Baik. Waktu saya begitu mendengar, ayo datang ke Indonesia, saya mau terapi gitu ya, saya mau sembuhkan. Tapi lagi mengkonsumsi obat-obatan China gitu ya. Jadi saya biarkan. 10 hari kemudian meninggal gitu ya. Terus kalau meninggal di Hong Kong itu nggak langsung bisa kremasi, nunggu antrian sampai 3 minggu. Karena satu hari di Hong Kong tuh yang mau dikremasi 100 orang. Meninggal karena penyakit kanker kebanyakan ya. Terus di situ saya belajar kenapa ya orang Hong Kong tuh banyak yang kena penyakit kanker. Dan lagi cara pengobatannya ya operasi, kemo dan sinar. Meskipun dokternya udah ngomong kalau kemoterapi itu 90% meninggal, 95% meninggal, hidupnya 5%. Tapi karena nggak ada jalan lain, ya akhirnya mereka saking paniknya apa kata dokter dia ikutin. Ya, jadi ternyata setelah saya selidikin pola makan orang Hong Kong, karena saya tiap hari juga ditraktir makan sama saudara-saudara, yaitu makanan cara Hong Kong yang membuat penduduknya tuh banyak yang meninggal karena penyakit kanker. Makanannya berlemak tinggi, seafood, terus terlalu banyak minyak. Masakannya tuh bukan air kalau tumis-tumisan tapi minyak ya. Jadi tiap hari orang Hong Kong tuh sibuknya sampai pulang kerja itu jam 8, jam 9 baru makan malam, terus nggak lama tidur. Itu jadi orang bisa kena penyakit kanker maupun diabetes ya. Jadi 95% itu waktu dokter ngomong kamu obatnya satu-satunya operasi dan kemo, tapi 95% bakal meninggal. Tapi karena nggak ketemu akupressor, nggak ada jalan lain, ya akhirnya nurutin dokter, akhirnya pada meninggal. Yaitu untuk bisa kremasi nunggu 21 hari. Orang jenazah itu harus di freezer dulu ya. Tapi jadi saking banyaknya yang meninggal. Kalau kita bayangkan seperti meninggal 100 orang itu kayak bencana alam atau kebakaran ini mall biasanya ya. Sampai. Tapi ini karena penyakit. Nah itulah pengalaman dari Hong Kong. Betapa bersyukurnya pada suatu hari saya dapat, meskipun 15 hari di sana, 7 hari sebelum saya pulang ketemu seorang orang Surabaya yang tinggal di sana udah 35 tahun. Dia sempat belajar, sempat aku bagi ilmunya akupressor nih. Kata dia, keluarga saya udah 4 yang meninggal karena penyakit kanker karena nggak ketemu akupressor. Tapi dia nggak mau sia-siakan waktu yang tinggal seminggu ini. Saya sempat ajarkan pada orang Hong Kong gitu ya. Itulah oleh-oleh dari Hong Kong ya. Ya maksudnya di seluruh dunia akupressor itu belum menyeluruh ya, belum mendunia. Jadi di Hong Kong belum kenal di negara Tiongkok sendiri. Asal dari akupressor ini di sana juga udah nggak ada ilmu ini. Pada suatu hari saya akan datang ke Tiongkok untuk menyebarkan ilmu ini. Baik, seperti itu. Berguna untuk umat manusia gitu ya. Berarti mau ke Tiongkok sebentar lagi seperti itu ya. Baik, kita menuju ke Ibu Norman. Ibu Norman bisa diceritakan sebelum menunjukkan hasil tesnya, mungkin bisa bercerita terlebih dahulu. Mungkin bisa menceritakan sakitnya sakit apa Ibu, dan dulu sudah berobat kemana saja, tahu akupressure dari mana Ibu? Oh iya, saya itu penderita batu empedu. Pertamanya itu merasa seperti mual-mual gitu, panas dingin, sepertinya angin tuh selalu masuk, seperti mudah kena angin gitu. Terus saya kira malah seperti mual-mual, saya kira mungkin hamil. Ternyata tidak. Saya akhirnya ke dokter, sama dokter pertama itu dikira mah gitu, sampai 2 kali 3 kali dikira mah. Ternyata saya beda lagi ke dokter yang lain, dituruh SG, ternyata itu batu empedu. Batu empedu yang pertama itu saya ada lab itu 0,5. Itu yang pertama datang tuh ke akupressor Bu Yuli Susianti di Rewin. Terus akhirnya terapi selama 35 kali. Akhirnya saya lab lagi. Hasilnya ini
sudah nggak ada. Iya, sudah nggak ada, sudah sembuh. Tinggal pengobatannya saja. Kata dokternya bilang gini, loh kok nggak operasi kok bisa keluar gitu. Malah saya dilihat itu mana yang dioperasi, ternyata saya nggak operasi dok, saya ini aku fresher di terapi di Rewin gitu. Iya. Oke, seperti itu. Jadi itu terapi di Rewin dan saat ini kesembuhannya sangat luar biasa. Saya malah 2 kali. Yang pertama saya itu saraf terjepit. Dulu pernah saraf terjepit. Saraf terjepit. Iya. Waktu itu mungkin bulanan 2013 ya siaran di sini. Iya di JTV. Alhamdulillah juga sembuh gitu. Baik. Ya. Dan ada batu empedunya, terus sekarang juga sembuh. Itu berapa kali terapi Bu untuk batu empedu? 35 kali. 35 kali hilang batu empedunya. Apa yang dirasakan waktu itu setelah batu empedu itu tidak ada di dalam tubuh Ibu? Ya sepertinya kan setiap hari itu mual gitu, terus malam itu kan seperti ada yang menyekram gitu. Menderita sekali ya? Iya. Mual gitu, seperti mual itu enggak habis-habis, sepertinya angin tuh masuk. Oh masuk, tapi sekarang setelah batu empedunya hilang, hidup jadi lebih ini. Dan terus jadi langsing. Jadi langsing. Oh ya, seperti itu. Turun 5 kilo. Berat betul. Karena makanannya terjaga. Terjaga saat ini. Iya, ada dari saran-saran dari Bu Yuli, dari Bu Nani. Bu Nani seperti gitu. itu. Baik. Yang pasti di mana di sini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa kalau kita melihat seorang pasien dengan memiliki sebuah kesembuhan seperti itu ya, Bu Yuli ya. Luar biasa sekali. Bu Yuli, bagaimana perasaannya kalau melihat pasien itu semuanya pada tersembuh kan? Bahagia sekali. Yang harusnya keluar ratusan juta ya untuk operasi, tapi dengan akupresur hanya keluar biaya berapa ya, nggak bikin kantong kering, sembuh ya. Saya juga maksudnya setiap hari bahagia melihat pasien-pasien pada sembuh. Yang sudah tersembuhkan seperti padahal yang kena penyakit kanker banyak ya, padahal nggak semuanya orang berada kan. Dia sampai maksudnya tadinya harus mau jual rumah, mau jual tanah, nggak jadi ketemu kita, nggak bikin kantong kering tapi sembuh gitu. Ya. Oke, baik. Jadi di sini Ibu sangat bahagia sekali. Sekarang pola hidupnya jauh diperbaiki, diterapkan kepada keluarga nggak saat ini? Iya, sedikit-sedikit itu semua ikut karena pola sehat itu. Pola makan sehat, semuanya hidup juga sehat seperti itu. Baik. Oke, Ibu, kita undang penelpon untuk bergabung bersama dengan kita di 82510 atau juga 82570. Bagi Anda yang ada di luar Surabaya atau di luar kota Surabaya bisa menggunakan 031 untuk menghubungi kita di sini yang ingin berkonsultasi bersama dengan Ibu Yuli Susianti di sini dari Akupresur Rokian Salensi. Dan di mana di sini beliau ini adalah salah satu pasien yang sudah tersembuhkan oleh Akupresur Rokian Salensi, datang ke Rewin. Itu dulu sebenarnya adalah seorang pasien yang tadinya memiliki penyakit saraf kejepit seperti itu, dan beliau tiba-tiba ada penyakit lagi batu empedu seperti itu, dan itu kalau dibiarkan begitu saja itu bisa berbahaya, bisa menyebabkan kematian seperti itu Ibu Yuli. Ya lama sih kalau batu empedu. Kalau kanker itu sebetulnya kalau kankernya yang kena payudara sama rahim itu nggak cepat mati. Tapi kalau sudah sampai lever, paru-paru, lambung, ginjal, lah itu nggak lama lagi hidupnya gitu ya. Oh ya, di Surabaya ada 2 cabang ya, kecuali di Rewin. Di pusatnya di Jalan Baratajaya dan 18 nomor 41 pusat di Surabaya itu ya. Dan mungkin untuk alamat-alamat yang ada di 43 cabang itu bisa Anda langsung lihat di layar kaca Anda, mungkin bisa langsung dicatat alamatnya, mana kota yang paling terdekat yang ingin Anda datangi seperti itu. Seperti salah satu contoh tadi ada Ibu Sri Mulyani yang sudah tersembuhkan hanya 9 kali terapi, dan di sini juga ada Ibu Norman yang sudah tersembuhkan oleh terapi Akupresur Rokian Salensi, di mana ini adalah salah satu terapi yang sangat luar biasa. Tergantung pemirsa yang tentunya ingin bergabung. Saya juga pernah Bu Yuli, saya pernah datang di Rewin seperti itu, saya pernah diterapi di sana, memiliki asam lambung, tetapi yang memang sangat luar biasa. Cuman permasalahannya kalau misalnya kita habis di terapi tidak boleh kena air, seperti itu. Nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa tidak boleh kena air? Karena seperti orang habis olahraga lagi keringetan gitu, kalau kena air masuk angin, dan ada yang maksudnya reaksinya, ada yang coba-coba sebelum 1 jam, hanya 1 jam nggak boleh kena air, sebelum 1 jam kena air menggigil gitu akibatnya. Seperti karena ini pijitan akupresur itu dahsyat ya, jadi harus ikuti aturan. Setelah 1 jam baru boleh siram air gitu. Baik ya. Seperti itu, kita ada penelpon masuk bergabung bersama dengan kita pemirsa. Halo, assalamualaikum, Solusi Sehat. Halo. Iya, halo. Putus. Halo.
Ya sepertinya orangnya lagi berada di pantai ya. Tadi saya sebut, bisa menghubungi kembali ini ya. Bu Yuli di 031 82510 atau juga 82570. Monggo, ada apa lagi ya, yang mau disampaikan? tadi ketinggalan. Jember juga ada ya, Jawa Timur. Baik, Jember, Banyuwangi di Jalan Kapten Barokah belakang Taman Makam Pahlawan. Kalau Jember di sebelahnya Carrefour ya. Terus kalau ya Banjarmasin itu di Banjarbaru, Jalan Kebon Karet. Di Batam juga ada, di Batam ya pokoknya banyak cabangnya. Anda tidak usah perlu khawatir seperti itu pemirsa. Kita sudah ada penelpon masuk bergabung bersama dengan kita. Halo, assalamualaikum, Solusi Sehat. Halo. Ya, halo. Halo. Iya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Tati di Surabaya. Ibu Tati di Surabaya, mempunyai keluhan apa bisa diungkapkan? Sekarang ternyata kiri tuh kok denging terus itu. Terutama kaki kanan tuh juga sakit. Apa bisa terapi? Oke, apa bisa diterapi di acupressure Hogeansalensi seperti itu ya Ibu Tati ya? Iya. Oke, baik Ibu Tati, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Tetap saksikan, akan segera kita jawab pertanyaan Anda. Ya. Baik. Kuping yang mendenging. Hipertensi pertama, terus habis itu kupingnya mendenging, kaki sebelah kanan itu agak terasa sakit seperti itu. Ya, darah tinggi, kencing manis bisa disembuhkan dengan akupresur ini. Meskipun cara medis nggak ada seumur hidup harus mengkonsumsi obat. Tapi banyak sekali pasien saya yang darah tinggi udah 10 tahun, 20 tahun yang harus seumur hidup dikonsumsi obat. Tapi setelah ketemu saya, tekanan darah tingginya stabil. Ya nggak usah minum obat seumur hidup. Terus kalau kuping mendenging, saya pernah mendapat pengalaman pasien dari Australia. Ya orang Indonesia yang lagi kuliah dan kerja di Australia, kupingnya mendenging. Di CT scan di Australia katanya di otaknya ada tumor 1 cm menekan saraf kuping, sehingga kalau dioperasi nggak menyelesaikan masalah, di sinar juga nggak tembus, di kemo juga itu bahaya gitu ya. Datang ke Indonesia sembuh. Hanya waktu 10 sampai 20 kali ya. Belum sampai 20 kali sembuh. Yaitu kuping mendenging itu ternyata cara Australia begitu. Tapi mudah-mudahan ibu ini hanya karena sarafnya ada yang tersumbat. Ada yang tersumbat seperti itu. Baik, ya, nanti akan kita lanjutkan lagi Ibu Yuli, dan terima kasih untuk Ibu Normat sudah bergabung bersama dengan kita memberikan kesaksian. Ya, baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda komersial break. Berikut ini tetap di Solusi Sehat, solusi kesehatan Anda.